Tes, tes. Ya. Assalamualaikum Merdeka. Assalamualaikum Ustaz Merdeka. Miss Sumarni. How are you today? I am very well. Miss Sumarni, where do you live? Italy? Lu lah gak bisa lu. Oh, I am good. Good. Good job. Where do you live? Tinggal di mana, Miss Sumarni? Surabaya. Surabaya. Oh, nice. Sidoarjo. Buat Surabaya ya. di mana? Surabaya, Jawa Timur. Iya, HR di Iya, Sidoarjo atau di di HR Muhammad. HR Muhammad? Iya, Di mana itu? itu daerah perbatasan Tandes. Oh, perbatasan Tandus. Iya, Tandes. Ya, Tandus Kering Kerontang? Bukan. Oh, bukan. Itu nama tempat ya, Tandus ya. Iya, 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 iya. Iya, Oke. Ya, pernah ke Surabaya, Ustaz? ini sobat karib saya, Wong Surabaya. Oh, Surabaya mana? eh Sidoarjo. Oh, Miss itu Sumarni. arah ke utara, saya ke barat. Oh, lawan ya. Barat Iya. agak nyerong. Nice. Luar biasa ya. Kita disatukan, dipertemukan. Yang awalnya tak kenal jadi kenal. Bersyukur, alhamdulillah ya Allah. Jadi banyak saudara ya. Iya. Belum ada yang masuk ya, Ustaz? Ada ini lagi OTW ada 4. Satu lagi sepertinya Oh. OTW. Yaitu Mister Hadir.
Mr. Hadir Somantri. Oh, belum klik mic-nya, jadi tidak mendengar. Ya, Miss Sumarni di Sidoarjo, aktivitasnya apa, Umi? Wah, saya di Surabaya, bukan di Oh ya, Sidoarjo. salah. Surabaya. Aktivitasnya apa, Umi? Iya, kerja. Kerja. Nice. Iya. Ya, Alhamdulillah Mister Hadir selalu hadir di bahasa Inggris. Luar. Alhamdulillah. Ada juga Mister Sungadi. Alhamdulillah. Ya, sudah mendengar sahabat-sahabat suara saya dengan baik. Ada Mister Sungadi, ada Mister Hadir, dan ada Mister Sunario sedang OTW. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Merdeka. Merdeka. Sahabat-sahabat, are you ready? Are you ready? Yes. Gitu ya. Are you ready? Yes. Yes, ready. Okay. Nice. Well, Ya, sebelum kita mulai, Nyalanya. mari kita awali pembelajaran bahasa Inggris perdana online dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmat. Okay. First of all, are you happy? Apakah ibu bapak happy? Yes. Boleh dibuka mic-nya? Yes, happy. Nice. So, how are you today? How are you? Apa kabarnya? Baik. Baik. Apa baik itu apa? Fine. Fine. Yeah, fine. Yeah. Fine. Fine. Very good. I am very well. Thank you. Walaupun saya nggak ada yang nanya, Rapopo. I'm fine, thank you. Pokoknya ya, it's okay. Okay then, are you ready, friend? Teman-teman siap ya? Siap, you ready. Pamit untuk share screen. Iya, share screen tentang bahasa Inggris. Di sini ada Miss Patria, Miss Sungadi, Miss Sunario, dan Miss Perhadin. Saya share screen ya, teman-teman. Amin. Yes. Sebelumnya, apakah teman-teman ini satu koordinator semua? Lain lah, Ustaz. Beda-beda ya. Apakah Beda-beda, Ustaz. semuanya di Jawa Timur? Saya Jawa Timur. Saya Jawa Barat. Oh, Jawa Barat. Jabarsel. Nice. Beda-beda ya, teman-teman ya. Luar. Beda-beda Ustaz. Nice. Sebentar ya, teman-teman. Nih. Ya. Oke. Sebentar.
Yes. Well, teman-teman, are you ready? Sudah siap ya? Setelah berbasmalah, saya ingin menginformasikan satu buah informasi yang pastinya penting buat kita semua. Jadi PKBM English Learning Info ya, informasi tentang pembelajaran bahasa Inggris di PKBM. Pertama sekali adalah thank you for coming. Terima kasih teman-teman sudah datang. Dua, the learning process will use some facilities. Pembelajaran bahasa Inggris kita ini menggunakan beberapa fasilitas. Dari WA, YouTube, gitu ya. Lalu Zoom meeting atau mungkin Google Meet nanti, gitu ya. Lalu yang ketiga, make sure do every assignment. Pastikan teman-teman kerjakan seluruh tugas-tugasnya. Yang mana itu, Pak Ustadz? Yang di modul, di print, di setiap unit itu ada tugas dikerjakan. Apalagi Ustadz? Yang berbentuk video. Kalau ada tugas untuk melatih pengucapan, dikerjakan. Gitu ya. Nah, setelah make sure do every assignment, pastikan mengerjakan semua itu, lalu pembelajaran kita ini, kenapa lewat Zoom meeting? Nah, karena saya ingin mendokumentasikan, mengabadikan, gitu ya. Jadi senang nih karena bisa ketemuan bareng teman-teman, jadi saya abadikan. Oleh karenanya, pembelajaran bahasa Inggris ini unik. Direkam, lalu dimasukin ke YouTube. Untuk apa, Ustadz? Untuk teman-teman yang tidak berkesempatan hadir. Jadi dia bisa melihat, oh kemarin belajarnya ini. Begitu ya, teman-teman. Saya panggil teman-teman agar kita tidak ada gap, tidak ada jarak, karena memang kita bersahabat. Gitu ya. Assalamualaikum. Merdeka. Merdeka. Lanjut ya, Mr. Nasrullah. Oke. Lalu yang keempat, review English lesson or watch YouTube video and give comments below. Nah, setelah saya buat videonya, kalau teman-teman ingin mengulang kembali, ya dilihat lagi, di review ulang. Setelah dilihat, di komen ya, karena ada komen teman-teman itu masuk penilaian juga. Ternyata udah melihat nih penjelasannya. Yang kelima, there will be 2 times a month in learning English, weekday and weekend. Jadi ada 2 pertemuan teman-teman dalam sebulan, gitu ya. Weekdays itu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Weekend itu Jumat, Sabtu, Minggu. Antara hari itu teman-teman. Intinya sebulan 2 kali. 6, the learning time is always evening. Pembelajarannya selalu di sore hari jam 18.30. Till finish, sampai selesai. Gitu ya. Nah, yang ketujuh, rejoin when the Zoom is in trouble. Nah, pastikan pada saat Zoom-nya bermasalah, masuk lagi aja teman-teman. Gitu ya. Biasa ya, kadang suka putus, menit ke-15, ya saya minta maaf. Tapi pastikan masuk lagi. Yang kedelapan, make sure to have screenshot at the end of the lesson. Pastikan ambil gambar screenshot ya di akhir belajar, kameranya landscape, lalu send the screenshot to Wapri, give name and class, paket saya berapa. Setelah di screenshot, kirim ke saya Japri, bukan ke grup. Lalu tulis, misalnya Miss Sumarni, gitu ya, Surabaya, C2, gitu ya. Oke, any question so far? Ada pertanyaan tentang informasi ini, teman-teman? Ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan, rapopo. Yang penting informasi ini hanya sekilas info ya. Sekarang masuklah kita ke materinya, yaitu tentang announcement. Oke, udah di print belum teman-teman bukunya? Belum. Sudah di print ya? Belum. Nice, very good. Ustadz. Terima kasih yang sudah ngeprint. Ya, ngomong-ngomong, announcement itu apa, Pak Ustadz? Anyone knows? Announcement itu pengumuman, teman-teman. Gitu ya. Nah, di dalam pengumuman,
itu ada dua hal. Spoken, written announcement. Spoken itu pengucapan, written itu tulisan. Di dalam pengumuman itu ada dua. Ada yang ditulis, ada yang diucapkan, teman-teman. Dua-duanya important announcement. Dua-duanya penting, teman-teman. Gitu ya. Oleh karenanya, mari kita pelajari. Namun sekarang kita belajarnya yang unit 1, modul 4 unit 1, yaitu spoken announcement. Gitu ya. Khususnya yang diucapkan. Written-nya, insya Allah pekan depan. Nah, di dalam buku paket teman-teman, modul teman-teman itu ada in this unit, you will learn about radio announcer profession, school announcement, airport announcement, flight announcement, train, or railway announcement. Itu apa sih, Ustaz? Jadi unit ini, di dalam buku teman-teman ini, ada announcer profession, jadi radio announcer. Jadi, apa namanya itu, pembawa radio, profesi pembawa radio. Lalu, school announcement, gitu ya. Pengumuman yang ada di sekolah, di bandara, penerbangan, kereta juga. Seperti itu ya. Walaupun nanti intinya itu kadang suka ya bahasa Inggris ya kemana-mana. Tapi ini intinya ini. Oke. Now let's see. Di dalam announcement form itu ada spoken and written. Ada pengucapan dan ada tulisan, teman-teman. Nah, untuk spoken biasanya itu di shopping center, public transportation, station, airport, bus, railway, etc. Itu apa artinya, Pak Ustaz? Ini dia. Shopping center itu di tempat pembelanjaan, pusat pembelanjaan. Public transportation mungkin di terminal, gitu ya. Station di stasiun, airport di Stasiun, airport, ya di bus, railway. Untuk yang tertulis, teman-teman, tertulis ini ada newspaper, magazine, website, social media, account. Jadi yang biasa tertulis ada di newspaper apa? Majalah. Maksudnya majalah. koran. Nah, magazine, majalah, newspaper, koran. Jadi dalam tertulisan ya, ada di website, ada social media, di Facebook, gitu ya, dan banyak lain. Oke, lanjut lagi teman-teman. Nah, kita fokusnya lagi di announcement nih, yang kita suarakan. Makanya gambarnya orang lagi pakai mic, lalu pakai headset. Ya, lihat seperti apa dia tampilannya. Nah, ini dia. Di buku paket teman-teman, kita dikenali tentang artikel. Boleh kita diskusi? Ada yang tahu artikel ini apa, teman-teman? Apa? Tulisan ilmiah. Tulisan. Mantap. Siapa yang jawab itu? Tulisan ilmiah. Manisa. Nice, Bu Manisa. Good job. Ya, artikel itu tidak hanya tulisan ilmiah, bisa disebut kata tambah, kata imbuhan, kata keterangan menerangkan kata benda. Gitu ya. Misal, artikel ada en, the, some, sama no artikel. Ya, misalnya gimana penggunaannya? Generic nouns-nya singular count noun. Jadi kata benda yang bisa dihitung tapi satu. Misalnya, a banana is yellow. Pisangnya berwarna coklat. Soal coklat kok kuning ya. A banana. Sebuah pisang berwarna kuning. Nah, e-nya ini dia. Artikel. Lalu singular count noun juga yang indefinite. Kalau tadi generic, ini indefinite. I ate a banana. Saya makan sebuah pisang. A banana. Gitu ya. Nah, juga use if the word start with consonant sound. Gunakan jika kata itu diawali dari huruf konsonan. Maksudnya apa? Nah,
Huruf konsonan ya, Ibu tahu Bapak ya, alfabet A, B, C, D, E, F, G, ya kan? Nah, untuk membedakan dia konsonan atau dia vokal, sangat mudah. Vokal itu A, I, U, E, O, atau vowel. Kalau konsonan, selain dari A, I, U, E, O, apa? B, C, D, G, gitu ya. Yang selain A, I, U, E, O itu berarti konsonan. Maksudnya gimana, Mister ini? She works in a bank. B-nya ini huruf konsonan, teman-teman. Makanya dia pakai E. Jadi E, A nih ketemunya kepada huruf konsonan. Misalnya a bank, a teacher, a table, a book, a chair, gitu ya. Nah, B bank, C chair, ya kan? T table. Nah, itu dia huruf konsonan ketemunya dengan E. Gitu ya. Jadi kata benda yang diawali dari huruf konsonan itu pakai E. Terus lawannya apa? Nah, yang vowel, sound. Jadi kata yang diawali dari huruf vokal A, I, U, E, O. Dia ketemunya an. Misalnya, he is in an office. Yang mana maksudnya Pak Ustadz? Oh, office. Office itu kantor. Makanya pakai an. He is in an office. Dia sedang di kantor. Gitu ya. Kalau tadi kan she works in a bank. Dia bekerja di bank. Di sebuah bank. Gitu ya. Nah, yang definite nouns, singular count noun. Jadi kata benda yang bisa dijumlah, gitu ya. Makanya thank you for the banana. Nah, ya, terima kasih atas pisangnya. Nah, gitu ya, the banana. Lalu definite nouns, plural nouns yang bisa dijumlah tapi lebih dari satu. Sama. Thank you for the bananas. Ini banana, the banana. Ternyata yang lebih dari satu juga pakai S. Sama, bisa pakai the bananas. Gitu ya. Now, definite noun, non-count noun. Thank you for the fruit. Nah, fruit ini adalah buah. Banyak modelnya, banyak buahnya. Gitu ya. Makanya thank you for the fruit. Dia tidak menjelaskan fruitnya mango atau banana, tapi buah. Maksudnya the fruit. Lalu some. Nah, bendanya ini lebih dari satu. Makanya pakai some, karena ini artinya beberapa. Misalnya gimana? Plural count noun. Jadi kata benda yang bisa dijumlah. Tapi lebih dari satu. Misalnya, I ate, apa ini teman-teman? Some bananas. Ya, saya makan beberapa pisang. Some itu beberapa. Pakai S. Lalu indefinite noun count noun, I ate some fruit. Saya makan beberapa buah. Nah, fruitnya nggak pakai S. Kenapa? Karena fruit itu menerangkan buah. Gitu ya. Tapi kalau langsung ke bendanya, banana pisang. Mango, mangga. Kalau fruit, buah. Gitu ya. Some fruit. Jadi I ate some fruit, berarti saya makan pisang, makan mango, mungkin gitu ya. Jadi beberapa. Nah, ada juga yang no article, teman-teman. Tanpa artikel. Plural count noun. Misalnya, bananas are yellow. Nah, ini nggak pakai artikel. Gitu ya. Seperti itu, teman-teman. Sangat mudah ya. Ada beberapa yang tidak pakai artikel. Kita lanjut. Nah, kita diskusi nih, teman-teman. Boleh dong dibantu. Kira-kira ini apa saja nih? Yang bisa jawab boleh kita diskusi. Jawabannya apa ini? Nomor 1, poem. Jadi apa ini? Artikel apa yang pas? An, atau the? Boleh dibuka mic-nya? Depannya P, berarti? Konsonan. Apa? An poem. Nah, ini menarik. Karena depannya kan P ya. P, berarti konsonan. Nah, kalau konsonan berarti dia pakai N. Jadi dibalik.
Kalau itu kan A ya. Teman-temannya awalnya pakai konsonan. Poem. Gitu ya. A poem. Nah, kalau yang nomor 2 nih. European. Kan depannya E. Jadi apa? The vokal. European. Bisa. The European. Nice. Orang-orang Eropa. Yes. Atau an European. Karena dia dia pakai an. Bisa. An European. Gitu ya. Maha Barat. Apa ini? Depannya M. Berarti An. ya. Jadi kalau teman-teman ingatnya an, itu pasti ketemunya konsonan. Gitu ya. Oh. Tapi kalau itu ketemunya A, I, U, E, O. Gitu ya. Maha berat. Tapi tidak an maha berat. Kenapa? Dia diawali dari huruf konsonan, jadi pakai Hannesman. Hannesman? The Hannes. The Hannesman. Boleh. The Hannesman. Nah, yang menarik adalah tidak hanya tulisannya konsonan atau vokal, tapi pengucapan, teman-teman. Nah, Hannesman itu dibacanya haknya hilang. Tapi bacanya Anes. Hannesman. Jadi The Hannesman. Oke, The Hannesman boleh. Nah, kalau dia pengucapannya A berarti an ya, an honest man. You are an honest man. Anda adalah seorang yang jujur. Yes. Horse, apa itu horse? Kuda ya? Horse. Ya, horse. Horse. A horse. Gangga River. Wah, Sungai Gangga apa nih? An. Kan depannya depannya G. Berarti Gangga. Ya, Gangga River. Gangga River. Good. Sebuah sungai Gangga. Atau bisa jadi pakai the Gangga River. Nah, ada juga nanti keterangan the itu adalah kata benda yang hanya satu-satunya di muka bumi. Nah, Sungai Gangga kan cuma satu ya. Makanya the Gangga River. Nanti ada the sun, matahari. The earth, the bumi. Ice cream, teman-teman, kira-kira apa? Ice cream? Ice cream. Good. Himalaya. Pakai S. Himalaya. Himalayas. Betul. Tapi ternyata karena dia plural, dia nggak boleh pakai dan en. Kenapa? Karena dan en itu artinya sebuah. Artinya cuma satu. Gitu ya. Nah, sedangkan Himalayas ini menerangkan banyak gunung-gunung Himalaya gitu ya, karena pakai S. Jadi kalau pakai atau en salah. Kenapa? Ini kan ceritanya gunungnya lagi banyak. Jadi gimana? The Himalaya. The Himalaya. Very good. Nice. Boleh dong bantu nih. Idea apa kira-kira? Idea. An idea. Very good. Fear. The fear. The fear. Nah, the fear atau a fear. Queen. Queen. The Queen. The Queen. Piano. A piano, boleh. Tiger. A tiger. Very good. Apartment. The apartment. The apartment. Atau The apartment. The apartment atau an apartment gitu ya, karena depannya A. Book. The book. The book boleh atau A book.
A book. Very good. A book. 3 kali tepuk tangan dulu buat kita semua. Nice. Now, saya informasikan kembali, jika Zoom ini mati, masuk lagi. Gitu ya, teman-teman. Semangat. Ya. Oke, lanjut. Ini dia. Teman-teman, what is announcement? Jadi announcement itu apa, Ustadz? Nah, ini dia. Kita pahami ya. Boleh dibantu Miss Sumarni dibaca what is announcement? Oke. What is announcement? Ya. I statement made to the public or to the media which information about something that has happened or that will happen. Very good. Luar biasa. I like it. Nice. Jadi bahasa artinya apa ini, Ustaz? A statement made to the public or to the media. Jadi kalimat, statement itu kalimat dibuat, ya, made to the public, atau dibuat untuk umum atau untuk media. Media ya, which gives information, yang memberikan informasi about, tentang something, sesuatu that has happened, tentang sesuatu yang sudah berlalu, or that will happen, atau akan terjadi. Jadi statement yang akan yang sudah berlalu dan yang akan terjadi itu namanya announcement. Mudah ya. Lalu apa yang terjadi? Ini dia. Boleh dong dibantu lagi, Miss Manisa. Definisinya boleh dibaca dari ulang. Oke. Ustadz bisa diperjelas, Ustadz, soalnya belum print. Oke. Miss Dede boleh. Dibaca ini yang boleh yuk definisinya. Definition. Ini Bi. Definition, announcement, pengumuman adalah pemberitahuan baik secara lisan maupun tulis yang ditunjukkan kepada orang lain, khalayak umum mengenai suatu informasi tertentu. Very good. Thank you. Lanjutin nggak apa-apa deh, social functionnya apa? Fungsi sosialnya apa? Sosial function. Oke, boleh. Give information formally Ya. to other People about certain event. Information. Oke, atau artinya untuk memberi informasi secara formal kepada orang lain mengenai event tertentu. Very good. Lanjut, jenis announcement-nya. Jenis announcement digunakan dalam banyak hal, seperti pemberitahuan, himbauan, event, orang hilang, lowongan kerja, berita duka, pembatalan acara, dan lain-lain. Oke, nice. Thank you. Amazing. You are amazing. Oke, kita lanjut. Kita sudah tahu definisinya, fungsinya, dan jenis announcement-nya apa saja. Oke. Now, ini dia. Spoken announcement, gitu ya. Spoken announcement should be delivered loudly and clearly, so listener can catch the message very well. Jadi pengucapan, ya, informasi atau pengumuman yang diucapkan itu sebaiknya disampaikan agak keras, loudly, clearly, jelas, so listener can catch the message very well. Jadi pendengar bisa menangkap pesannya dengan baik. Ya, satu lagi lupa teman-teman. Ini materi sebenarnya di buku teman-teman itu tidak ada. Nah, ini saya olah sehingga lebih jelas, lebih detail, lebih spesifik. Sehingga mungkin akan lebih mudah memahami. Ternyata announcement itu yang kayak gini.
gitu ya. Jadi kalau dicari di bukunya, loh kok saya nggak ada ini. Nah, karena memang tidak ada di buku, gitu ya. Saya ambil dari sumber lain, lalu saya sampaikan lewat ini. Nah, di dalam announcement ada apa aja teman-teman? Ini dia. Ada opening, konten, dan closing, gitu ya. Ibaratnya di Quran itu ada pembuka, isi, penutup. Loh kok dikaitkan dengan Quran? Ya kurang lebih seperti itu. Tidak ada pembukanya, ada isinya, ada penutupnya. Nah, pembukanya apa? To attract listener. Untuk menarik pendengar. Gitu ya. Yang kedua, kontennya to mention the details of the event occasion. Untuk menyebutkan detail, spesifik. Jadi event atau situasinya. Gitu ya. Lalu 3, to close the announcement. Menutup announcement lewat closing. Misalnya gimana kalau closingnya? It is usually use expression such as thank you. Biasanya diucapkan dengan thank you di akhirnya, gitu ya. Kalau di awalnya ada good afternoon, gitu ya. Nah, di tengahnya, di isinya, misalnya who the announcement is addressed to. Kira-kira announcement ini disampaikan untuk siapa? What event, acara apa, occasion-nya apa, gitu ya. Situasinya bagaimana gitu ya. It is where, di mana, when, kapan, why, kenapa, how, seperti apa atau bagaimana. Gitu ya. Sangat simple sekali. Nah, ini dia. Pengumuman announcement, giving information to another person in general. Secara general itu seperti ini. Where we can find it. Di mana kita bisa temukan. Tadi udah ya, public place, school, station, office, mosque, di masjid ya, di village office, atau etc. Di mass media, media massa, ada di newspaper, magazine, website, social media, etc. Lanjut, nah, example of spoken announcement nih. Mungkin saya kasih contoh ya, ini ada misalnya seperti, your attention please, during the COVID-19 pandemic, we deliberately reduce the number of passengers in each couch only 50% or its actually capacity. Therefore, take your seats with no cross sign. Iya, gitu ya. Ini kira-kira buat di mana ini? Nah, semenjak pandemi gitu kan, kita informasikan mengurangi number of passenger, mengurangi penumpang. Kursi penumpang 50%. Nah, biasanya dari kapasitas yang biasanya. Oleh karenanya, take your seat with no cross sign. Duduklah yang tidak ada silangnya. Seperti itu ya. Selanjutnya misalnya, keep your distance and always wear your mask. Gitu kan. Please do not eat, drink, or chat during the trip. Misalnya. Please wash your hands soon after you have alighted from the train at your destination. Yang intinya adalah ini pemberitahuan buat kebaikan semua orang gitu ya, buat umum. Nice. Lanjutnya. Ini dia. Purpose-nya. Purpose itu apa? Tujuan. Tujuan announcement text. Kayak kalau tadi apa namanya? Spoken, ini text ya. To sell something. Untuk menjual. To campaign against for something. To invite people, to ask people, to publicize formal personal event. Yang intinya adalah menginformasikan sesuatu, gitu ya. Nice. Selanjutnya, boleh dong dibantu lagi nih. Di dalam